Agustus 2025. Awalnya demonstrasi tersebut berjalan dengan damai, namun kemudian memanas ketika massa menyuarakan tuntutan terkait tunjangan anggota DPR yang dianggap terlalu berlebihan, kenaikan pajak, serta ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Situasi ini semakin kacau setelah muncul provokasi seperti pelemparan benda keras, pembakaran ban, hingga upaya membanjir pagar gedung DPR. Aparat keamanan yang berusaha mengendalikan keadaan akhirnya menggunakan water cannon dan gas air mata untuk membubarkan massa. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya koordinasi peserta aksi sehingga mudah terjadi tindakan anarkis. Peristiwa tersebut menjadi sorotan luas di masyarakat karena mencerminkan rapuhnya komunikasi antara rakyat dan wakilnya, serta pentingnya mencari cara damai dalam menyampaikan aspirasi. Untuk memperjelas peristiwa ini, kita tanyakan langsung kepada narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rias Akasjadi dari kelas 11G. Di sini saya sedang berada di kantor SMA 6 Lampung Selatan dan bersama siapa? Ibu Lia, Di sini saya membicarakan Ibu Lia tentang terkait demo. baik, apa pertanyaannya? Pertanyaan yang pertama, bagaimana tanggapan Ibu terkait aksi demonstrasi yang berujung ricuh di depan gedung DPR? Kalau menurut saya itu tidak baik, karena tidak menandakan bahwa kita negara demokrasi. Kan? Demo boleh, tapi ricuh janganlah. Itu kan namanya dengan anarkis, ya kan? Ini arahnya. Jadi bagaimana cara kita mengungkapkan pendapat untuk menuju Indonesia lebih baik? Hak kita berpendapat, hak kita berserikat itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Pasal 28 ayat 3. Nah, demonstrasi mengeluarkan pendapat boleh, tapi untuk ricuh saya nggak suka ricuh, ya kan? Karena itu anarkis, berarti itu bukan demo namanya, kerusuhan, ya kan? Beda kan? Sama demonstrasi sama kerusuhan sama atau tidak? Ya, karena kalau kerusuhan itu lain lagi dengan kayak tawuran lah, sama dengan tawuran lah. Itu tidak diatur dalam undang-undang kalau namanya anarkis. Jadi tidak mencontohkan bahwa kita negara demokrasi. Untuk pertanyaan kedua, menurut Ibu apa penyebab utama kericuhan yang terjadi dalam aksi demo? Pertamanya mengapa jadi ricuh? Pertama, kita berarti kalau yang namanya demonstrasi itu harus dijaga oleh aparat keamanan. Jadi mahasiswa itu sebenarnya kalau demo tuh nggak ada yang ricuh. Mahasiswa itu udah di dalam jalurnya. Tapi kalau udah sama aparatnya disulut pasti ricuh dong. Nah, ricuhnya ini kendalanya dari awalnya. Berarti aparatnya yang mematik atau memprovokator lah, ada provokator pihak luar biasanya. Kan di dalam demo tuh pasti masyarakat keluar semua, ada provokator itu. Apa kayak megang polisi gimana, jadi ricuh dong, mahasiswa yang kena dong. Itu saya sangat setuju. Jadi ricuh itu berarti ada unsur yang sengaja dan ada provokator kalau menurut saya nih. Karena kalau mahasiswa itu untuk demo itu dia tahu bahwa paham undang-undang itu, kalau mau demonstrasi itu harus menurut aturan hukum. Untuk pertanyaan ketiga, menurut Ibu sejauh mana DPR membuka diri terhadap kritik dan saran pada masyarakat? Kalau DPR itu jarang membuka diri, jarang anggota DPR itu membuka diri. Katanya boleh dikritik, katanya boleh di ranahnya dia dikritik itu nggak mau. Katanya boleh dikritik, boleh silakan masuk dalam ruangan DPR, tapi nyatanya kan dikunci. Kan ya, ada demonstrasi udah mengunci diri dia. Berarti yang namanya DPR kan udah bisa dikritik kalau zaman sekarang. Beda sama zaman dulu. Makanya kenapa dulu nggak ada DPR, adanya BPUPKI, PPKI, karena setelah rapat bubar. Kalau sekarang kan ada DPR MPR. Jadi ya memang DPR sekarang kurang bagus kalau kata saya. Untuk pertanyaan keempat, apa pesan Ibu sebagai seorang guru kepada masyarakat agar menyampaikan aspirasi dengan damai dan tanpa demo? Berarti sekarang tuh lebih baik via media sosial ya. Itu aja aspirasi yang baik sebenarnya harusnya kalau masyarakat mau. Karena
mana sekarang itu DPR nggak mau dikritik, demo itu malah disulut, tapi menjadi lucu. Lebih baik lewat apa media sosial kayak TikTok lah, kayak IG lah, posting lah di situ sebanyak-banyaknya. Pasti kalau udah yang namanya viral, pasti bertindak pemerintah ya kan. Gitu ya kalau kata saya, daripada kita demo malah tambah ricu, ada provokator, tambah anarkis, nah itu kurang bagus. Lebih baik lewat media sosial. Sudah, kasih. Terima kasih Bu Lia atas pendapatnya. Ya boleh. Oh, perkenalkan nama saya Fitullah. Saya berasal dari kelas 12B. Oh, soal ini ya, demo DPR yang kemarin ya. Oke, menurut saya pribadi demo kemarin itu sebenarnya bagus buat untuk aspirasi masyarakat kepada DPR tersebut. Tapi karena kejadiannya banyak sekali anarkis, nah itu tuh jadi damainya itu jadi ricu dan itu kurang bagus menurut saya. Nah, seperti saya bilang tadi, nih untuk kericuhannya ini tuh kebanyakan oknum-oknumnya. Jadi tuh di setiap daerah yang ada demo DPR, ada tuh oknum-oknumnya yang memprovokasi para pendemonya untuk melakukan anarkis, seperti pembakaran, penjarahan. Itu tuh sebenarnya nggak bagus banget dan nggak patut untuk dilakuin, apalagi buat demo. Demo itu kan adalah aspirasi masyarakat ya, bukan buat kericuhan ataupun ya seperti itu. Emang oknum sih. Oke, untuk sejauh mana sih ada di beberapa daerah yang DPR pihak daerah tersebut ada yang turun untuk mendengar aspirasi dari masyarakat. Ada tuh beberapa. Nah, namun ada beberapa juga yang kabur dan tidak mendengar aspirasi masyarakat, seperti kabur ke daerah lain, bahkan ada yang kabur ke luar negeri. Nah, itu yang sebenarnya menurut saya masih kurang bagus untuk seorang perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi menurut saya masih harus lebih lebih naik apa? Untuk DPR kalau bisa ada demo harus lebih nggak boleh kabur sih. Ya. Oke, ada yang mau bertanya? Pesan kakak sebagai seorang pelajar kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dengan damai tanpa anarkis itu bagaimana? Oke, menurut saya sendiri demo itu sebenarnya boleh dan demo itu bagus sebagai kita negara yang kepemimpinannya demokrasi. Namun demokrasi bakal jadi ricuh jika yang seperti tadi ada oknum-oknum yang provokasi dan bakal ada anarkisme. Jadi demo itu bagus, tapi demo dengan damai dan tenang. Jadi kita demo tapi kita hanya menyuarakan aspirasi kita, tidak melakukan kekerasan, penjarahan ataupun pembakaran. Nah, jadi demo itu menurut saya membenarkan demo karena ya mungkin menurut rakyat DPR itu begini-begini dan demo harus menyuarakan suaranya untuk aspirasi rakyat. Ya seperti itu. Baik, terima kasih ya Kak. Iya, oke sama-sama, nggak apa-apa. Malam, saya Triaini Tias Hardiningrum dari SMA Negeri 6 Taman Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan mewawancarai salah satu pegawai pemerintah untuk membahas terkait berita tentang ricuhnya demonstrasi yang terjadi di gedung DPR. Bapak, dengan Bapak siapa di sini? Selamat malam, dengan Bapak Ikram Darwanto. Saya izin bertanya sedikit tentang ricuhnya demonstrasi yang sempat terjadi di Indonesia, Bapak. Bagaimana tanggapan Bapak tentang aksi demonstrasi yang berujung ricuh di depan gedung DPR yang kemarin sempat ramai diberitakan di Indonesia? Tanggapan saya tentang kericuhan yang terjadi pada saat demonstrasi di depan gedung DPR itu sangat disayangkan ya. Karena penyampaian aspirasi harusnya dilaksanakan dengan cara damai. Dan menurut Bapak, apa penyebab utama kericuhan yang terjadi dalam aksi demonstrasi tersebut? Penyebab utamanya kemungkinan pihak DPR kurang menerima dengan kurang menerima aspirasi dari masyarakat, sehingga sebagian demonstrasi masyarakat itu sangat menyayangkan ya sikap dari anggota dewan tersebut. Dan kedua, dipicu dengan adanya korban dari ojol yang bernama saudara Afan
itu menjadi demonstrasi semakin tak terkendali. Dan menurut Bapak sejauh mana DPR membuka diri terhadap kritik dan aspirasi rakyat Indonesia? Anggota DPR menerima aspirasi masyarakat setelah ada instruksi dari Bapak Prabowo. Nah, disampaikan, makanya pada saat ada penegasan dari Presiden Prabowo, baru anggota DPR mau menerima dengan terbuka aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Dan pesan Bapak sebagai seorang pegawai pemerintah kepada masyarakat agar menyampaikan aspirasinya dengan damai dan tanpa anarkis. Pesan kami sebagai aparat pemerintah, demonstrasi yang dilaksanakan harusnya berjalan dengan baik, tertib, teratur, sesuai dengan peraturan, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan penyampaian aspirasi berdasarkan dengan hukum-hukum atau aturan-aturan yang berlaku. Jangan dilaksanakan hingga waktu yang harusnya selesai pada saat jam 6 hingga larut malam, yang kemungkinan besar nanti bisa ditunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Bapak atas wawancaranya. Sama.